Capai hidayah mulia bulan Ramadan 1447 Hijriah. Inilah cahaya Ramadan Matsayo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa cahaya Ramadan Matsayo yang berbahagia, Rasulullah SAW pernah bersabda, Al-jannatu mustaqatun arba'ati nafarin, talil Qur'an, hafizil lisan, mut'imul ji'an, wassaimu fi syahri Ramadan. Artinya surga merindukan 4 kelompok. Yang pertama adalah orang-orang yang membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah termasuk ibadah utama bagi umat Islam, sebagaimana hadis Rasulullah, afdalu ibadati ummati tilawatil Quran. Ibadah umatku yang paling baik itu adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah ibadah. Karena itu mari kita banyakkan membaca Al-Quran, karena kata Rasulullah, bacalah Al-Quran, nanti dia akan datang di hari akhirat sebagai pemberi syafaat. Ada juga ungkapan mengatakan, kalau engkau ingin berbicara dengan Allah, maka kerjakanlah sholat. Kalau engkau ingin diajak Allah berbicara, maka bacalah Al-Quran. Yang kedua, kata Rasulullah, hafizil lisan, orang yang menjaga lisannya. Ada ungkapan salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya seorang manusia terkadang ditentukan oleh kemampuannya mengelola lisannya. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Bagi orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaklah berbicara yang baik atau lebih diam. Pemirsa cahaya Ramadan Matsayo yang berbahagia, hafizil lisan adalah satu persoalan yang sangat penting, sehingga Al-Quran memberikan tuntunan bagaimana kita bertutur kata. Banyak sekali Al-Quran memberikan arahan, diantaranya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata-katalah yang baik. Dalam tafsir dijelaskan bahwa qaulan sadida adalah perkataan yang memiliki sumber fakta yang jelas. Artinya antara fakta dan kata-kata sesuai. Hari ini kita memang dihadapkan pada bagaimana berkomunikasi atau bagaimana kemajuan teknologi dalam menyampaikan komunikasi. Terkadang-kadang kebenaran tidak selalu diukur dengan fakta. Jadi diukur dengan bagaimana dia viralnya gitu. Ya, semakin viral maka semakin dianggap benar, apa yang disebut dengan kebenaran framing. Oleh karena itu hati-hati, karena bergeser norma benar menurut publik hari ini adalah yang viral. Nah, kita tetap berpedoman kepada qaulan sadida. Setiap kata-kata kita harus terukur dan sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Di ayat lain Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqula lahu qaulan layyina. Ayat ini menjelaskan ketika Nabi Musa dan Harun alaihissalam diperintah Allah menyampaikan pesan-pesan dakwahnya kepada Fir'aun laknatullah. Kita tahu bahwa Nabi Musa adalah orang yang dimuliakan Allah, sementara Fir'aun adalah yang disebut dengan laknatullah, orang yang paling kufur. Tetapi meskipun demikian, ketika Nabi Musa dan Nabi Harun diperintah untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah dan edukasinya, Allah menggunakan diksi qaulal layyina, bertutur katalah dengan naras, dengan kata-kata yang lemah lembut. Nah, hari ini kita tentu tidak semulia Musa dan Harun. Yang kita ajak bicara juga tidak sehina Fir'aun, tapi terkadang-kadang kita tidak bisa menggunakan kata-kata yang halus, kata-kata yang sopan. Oleh karena itu, dalam rangka untuk menjadi yang didudukan surga, yaitu hafizil lisan, mari kita jaga lisan kita agar selalu bertutur kata yang baik. Pada ayat lain Allah juga memerintahkan qaulan karima. Nah, ini kasusnya adalah ketika seorang anak mengasuh orang tua yang sudah renta, maka dikatakan
Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Nah, jadi kita diperintah untuk berbicara kepada orang tua kita dengan kata-kata yang memuliakan mereka, menggunakan kata-kata yang menghormati, hindari kata-kata yang kasar. Tetapi sesungguhnya meski tidak orang tua kita kandung, tapi siapapun yang lebih tua sebaiknya kita berbicara dengan qaulan karima, berbicara diksi narasi yang menghormati setiap lawan bicara kita. Yang ketiga, orang yang dirindukan Al-Quran adalah orang yang mau memberi makan orang yang sedang kelaparan. Nah, ini pada bulan puasa tentu banyak orang yang lapar, maka mari kita mengambil bagian untuk memberikan donasi, baik yang secara kolektif maupun secara personal. Bagaimana kita untuk selalu memberikan sedekah kepada orang yang sedang berbuka puasa. Rasulullah dalam kesempatan mengatakan, orang yang memberikan takjil atau iftar orang yang berbuka puasa itu akan mendapatkan kebaikan balasan dari Allah Subhanahu wa taala setara dengan kebaikan orang yang berpuasa. Mari bersama-sama kita saling berbagi di bulan puasa ini. Kemudian yang terakhir, orang yang dirindukan surga kata Rasulullah SAW adalah orang yang as-saimu fi syahr Ramadan, orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan para pemirsa Cahaya Ramadan Mat Sayo, kita bisa mengidentifikasi diri kita, orang-orang atau kelompok yang dirindukan surga. Salah satu di antaranya tadi adalah orang yang senang membaca Al-Quran, menjaga lisannya, senang berbagi, memberi makan kepada orang yang sedang membutuhkan, dan meningkatkan kualitas puasa Ramadan kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dalam setiap kebaikan, dan mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan terindah dalam sejarah Ramadan kita sebelumnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufik wa hidayah. Summa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah menyaksikan tayangan Cahaya Ramadan Mat Sayo. Nantikan tayangan berikutnya.